Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semoga, buat kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Tim nasional Indonesia tidak ada kata selain menang. Jadi kata-katanya adalah wajib menang. Tim nasional Indonesia usia 23 akan menghadapi Timnas Makau usia 23 dalam pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia usia 23 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Sangat disayangkan di pertandingan pertama tim nasional Indonesia usia 23 bermain imbang dengan Laos dengan skor 0-0. Ini merupakan 5 pertandingan terakhir Indonesia tidak mencetak gol melalui open play. Dan tentunya di pertandingan sebelumnya tadi sore itu Korea Selatan menghadapi Laos. Korea Selatan menang dengan skor 7-0. Dengan demikian klasmen sementara di grup J kualifikasi Piala Asia usia 23, Korea Selatan berada di peringkat pertama dengan 6 poin dan juga selisih plus golnya 12. Di peringkat kedua ada Indonesia dengan poin 1, selisih golnya plus 0. Dan di peringkat 3 ada Laos dengan poin 1, selisih gol minus 6. Dan di peringkat keempat ada Makau dengan poin 0, selisih gol minus 5. Dengan demikian Indonesia tidak ada kata lain selain menang. Jadi Indonesia harus menang menghadapi Makau usia 23. Kalau sampai tidak menang ya maka sudah selesai Indonesia di kualifikasi Piala Asia usia 23. Maka dari itu pertandingan menghadapi Makau memang benar-benar sangat penting sekali. Indonesia sebenarnya kalau sudah posisi seperti ini, maka Indonesia tidak perlu menang banyak menghadapi Makau. Cukup menang dengan selisih 1 gol. Cukup 1-0, cukup 2-0 juga cukup. Artinya selisih golnya tidak terlalu banyak pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena jika Indonesia menang atas Makau, maka poin Indonesia menjadi 4 dan poin Korea Selatan 6. Maka di pertandingan terakhir Indonesia akan menghadapi Korea Selatan, dan apabila Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, maka poinnya akan menjadi 7 dan Indonesia akan lolos ke Piala Asia putaran final. Tetapi kalau misalnya Indonesia seri menghadapi Korea Selatan, maka poin Indonesia itu menjadi 5, dan poin 5 ini itu tidak akan mungkin lolos dari peringkat 2 terbaik. Diambil 4 tim, jadi ada klasmen mini khusus peringkat 2 terbaik. Itu kalau poinnya 5 itu tidak mungkin lolos karena ada 11 grup yang diambil 4 dan sudah pasti kalau jatahnya cuma 4, itu 4 dari 11 grup dari total peringkat 2 sudah pasti akan banyak dengan poin 6, sedangkan kita 5. Jadi dengan perolehan poin pun kita akan kalah. Maka selisih gol tentunya tidak akan penting bagi kita. Yang penting kita harus menang menghadapi Makau, dan ini merupakan pertaruhan juga dari pelatih Gerard van den Berg ya, apakah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik di tim Indonesia atau dia mencoreng nama tim nasional Indonesia usia 23, di mana memang beberapa pertandingan secara permainan memang cukup bagus, secara taktik cukup bagus, karena hanya saja dalam penyelesaian akhir itu yang masih sangat buruk. Kita tidak mampu menyelesaikan atau mengkonversi peluang-peluang menjadi gol. Itu yang membuat kita jarang sekali meraih kemenangan di timnas usia 23. Maka PR bagi Gerard van den Berg adalah mencetak gol, karena tujuan sepak bola sebenarnya adalah mencetak gol. Kalau kita tidak mampu mencetak gol ya ini hasilnya, maka kita akan ketinggalan, kita akan ya pokoknya begitu dah kalau misalkan kita tidak mencetak gol. Tetapi kalau misalkan kita mampu memanfaatkan gol dari peluang sekecil apapun, dari sepak pojok, dari free kick, dari open play, peluang apapun kita yang penting jangan maruk ya, jangan atau mementingkan diri sendiri bagi para pemain, tapi kita harus bermain dengan tim. Maka dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mencetak gol. Dan kalaupun kita menang menghadapi Makau, seandainya kita menang menghadapi Makau, maka poin kita 4, dan itu peluang kita masih sangat tipis untuk lolos ke putaran final, karena di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Raja Asia, yaitu Korea Selatan usia 23, yang mana Korea Selatan mampu mengalahkan Laos ya dengan skor 7-0. Kita aja lawan Laos 0-0. Bagaimana nanti ketika menghadapi Korea Selatan? Tapi sepak bola hitung-hitungannya tidak seperti matematika. Mungkin saja kita
bisa mengarahkan Korea Selatan di pertandingan terakhir dan membuat kita lolos ke putaran final. Tetapi mungkin juga kita juga bisa juga dibantai lebih dari 7-0, bisa juga karena itu adalah pertandingan sepak bola ya. Jadi bola itu bundar, memang teorinya seperti itu. Mungkin kita mendapatkan keajaiban nanti. Yang terpenting kita fokus di pertandingan kali ini menghadapi Makau. Intinya kita jangan buang-buang peluang, kita harus manfaatkan peluang sekecil apapun. Jangan sampai kita ya kesulitan. Bayangkan kalau misalkan lawan Makau kita tidak mampu menang, aduh, mungkin semua rakyat Indonesia pecinta sepak bola mungkin akan marah kepada PSSI, kepada Gerard Vandenberg, karena Makau ini levelnya memang sedikit di bawah Indonesia. Sama seperti sebenarnya Laos juga sedikit di bawah Indonesia, tapi memang sepak bola Laos sudah mengalami kemajuan di mana dia juga bekerja sama dengan FIFA untuk membangun sepak bola dari usia dini, maka hasilnya sudah mulai terlihat. Maka Laos mengalami kenaikan dalam sisi sepak bolanya, begitu juga dengan Vietnam. Sebenarnya dari negara-negara Asia Tenggara banyak yang sudah mengalami kemajuan. Kamboja juga sama, hanya Timur Leste yang masih belum terlihat signifikan kemajuan dalam sepak bolanya, tapi sudah mulai ada peningkatan. Dan kita juga sebenarnya sudah ada peningkatan dari tim senior, kita sudah masuk ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, dan sebelumnya kita juga di Piala Asia U23 sebagai finalis. Tapi ini tantangan kita sangat berat karena di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Asia kita menghadapi Laos bermain imbang 0-0, itu yang sangat berat, sayang sekali. Karena ya kalau kemarin aja kita menang lawan Laos 1-0 aja, itu kita bisa mungkin bermain imbang dengan Korea Selatan di pertandingan terakhir, kita akan aman karena poin kita 7. Tapi karena kemarin kalah, mau tidak mau di pertandingan terakhir kita harus mengalahkan Korea Selatan. Nggak ada kata cerita seri, nggak ada kata cerita kalah. Apalagi ini pertandingan menghadapi Makau. Kalau kita kalah dan juga kita seri, maka kita selesai. Tapi kalau misalkan kita menang, kita punya harapan. Harapan itu mungkin masih tipis ya. Mungkin ya sekitar 1% kali ya harapan untuk kita lolos. Karena yang terakhir adalah ya lawannya Korea Selatan. Oke teman-teman, nanti silahkan tulis komen dari kolom komentar mengenai timnas Indonesia menghadapi Makau. Tampaknya Indonesia akan memenangkan pertandingan ini, tapi bagi saya yang penting menang. Skor banyak tidak perlu karena nggak akan berpengaruh apa-apa bagi kondisi Indonesia yang saat ini, karena poinnya 1, Korea Selatan sekarang poinnya 6. Kalaupun kita mengejar gol banyak, kita akan bersaing di peringkat 2 terbaik, itu tetap aja kita nggak akan bisa bersaing karena poin maksimal kita adalah 4. Kalaupun seri kita poin maksimal 5. Dan poin maksimal 5 di peringkat 2 terbaik itu kita akan gugur secara otomatis di klasmen mini peringkat 2 terbaik. Maka satu-satunya cara untuk kita bisa lolos adalah di sisa 2 pertandingan terakhir kita harus mengalahkan Makau dan juga mengalahkan Korea Selatan. Oke, demikian. Wassalam.